Hai teman-teman, apakah kalian tahu apa itu artikel ilmiah populer? Pernahkah kalian membaca artikel ilmiah populer? Artikel ilmiah populer dapat kita temui di internet, di dalam koran, atau di dalam majalah. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, yuk kita belajar tentang artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer adalah karya tulis yang mengandung ilmu pengetahuan dan ditulis dengan bahasa Indonesia yang ringan serta mudah dipahami. Artikel ilmiah populer memiliki 3 tujuan. Yang pertama, memperbanyak jangkauan pembaca. Yang kedua, menambah wawasan bagi semua kalangan, bukan hanya akademisi. Yang ketiga, mengangkat isu atau topik yang sedang hangat dibicarakan. Sama seperti jenis teks lainnya, artikel ilmiah populer juga memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu adanya pendapat. Pendapat merupakan sudut pandang atau penilaian penulis tentang suatu hal. Contoh yang pertama, menurut saya, semua sekolah harus menjadi sekolah inklusi. Contoh yang kedua, semua peserta didik mempunyai hak yang sama untuk mengakses fasilitas publik dengan aman dan nyaman. Ciri-ciri yang kedua, adanya bukti. Adanya bukti merupakan pernyataan diikuti bukti-bukti yang mendukung pendapat penulis. Contoh, penggambaran tentang peserta didik difabel yang mengalami kesulitan menuju lantai 2 gedung sekolah. Ciri-ciri yang ketiga, adanya alasan. Alasan berupa penjelasan tentang pernyataan dan bukti-bukti. Contoh, pernyataan penulis bahwa hak difabel dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Ciri-ciri yang keempat yaitu bahasa mudah dipahami. Artikel ilmiah populer menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Populer di sini berarti disukai karena mudah dipahami. Contoh, Ralph membuat peserta didik difabel yang menggunakan kursi roda dapat naik ke lantai 2 tanpa perlu digendong. Selanjutnya kita akan membahas struktur artikel ilmiah populer. Yang pertama, judul. Judul harus menarik minat pembaca dan mencerminkan isi teks. Yang kedua, pendahuluan. Pendahuluan berisi pengenalan atau pembukaan dari artikel ilmiah populer. Yang ketiga, isi. Bagian ini memuat gagasan, kajian, dan informasi utama dari karya ilmiah. Yang keempat, penutup. Bagian ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam artikel ilmiah populer terdapat fakta dan opini. Apa sih itu fakta? Dan apa sih yang dimaksud dengan opini? Fakta adalah suatu kenyataan atau suatu hal yang benar-benar terjadi. Sedangkan opini adalah pendapat, pikiran, atau tanggapan seseorang. Agar mudah membedakannya, fakta dan opini memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri fakta. Yang pertama, fakta adalah hal yang benar-benar terjadi atau sebuah kenyataan. Yang kedua, fakta dapat dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga, fakta disertai dengan data berupa angka, tanggal, nomor, foto, video, atau bukti lainnya. Yang keempat, fakta merupakan informasi yang tetap dan tidak berubah-ubah. Dan yang terakhir, fakta bersifat objektif. Ciri-ciri opini. Yang pertama, opini merupakan suatu pendapat atau tanggapan seseorang. Yang kedua, opini belum tentu disetujui oleh semua orang atau tidak dapat dibuktikan. Yang ketiga, opini biasanya dinyatakan dengan kata relatif, kira-kira, menurut, dalam, seperti,
pandangan, perkiraan, seharusnya, selayaknya, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, opini bersifat subjektif. Berikut beberapa contoh fakta dan opini. Contoh kalimat fakta. Yang pertama, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Dibuktikan dengan adanya tanggal 17 Agustus 1945. Contoh yang kedua, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Hal tersebut sudah dapat dibuktikan. Yang ketiga, singa adalah hewan berkaki empat dan makhluk karnivora. Pada kenyataannya, singa memang memiliki kaki empat dan memakan makanan daging atau makhluk karnivora. Beberapa contoh kalimat opini. Contoh yang pertama, tampaknya nanti sore akan turun hujan deras. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kata tampaknya. Contoh yang kedua, soto Surabaya akan terasa lebih gurih jika ditambahkan dengan sedikit perasan air jeruk. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kata akan atau hal yang belum terjadi. Contoh yang ketiga, menurut saya, hutan itu sudah tidak bisa dilakukan reboisasi. Hal tersebut merupakan opini karena terdapat bukti yaitu kata menurut saya. Selain fakta dan opini, di dalam artikel ilmiah populer terdapat pula kalimat perbandingan dan kalimat analogi. Kalimat perbandingan adalah kalimat yang berfungsi untuk membandingkan dua hal yang memiliki kesamaan bentuk dan sifat secara langsung. Kalimat perbandingan biasanya memiliki ciri-ciri atau kata kunci seperti kata daripada, seperti selaras, dibandingkan, sementara, dan sebagainya. Sedangkan kalimat analogi adalah kalimat yang berfungsi untuk membandingkan dua hal yang mempunyai kesamaan bentuk dengan cara kiasan atau perumpamaan, atau sering disebut dengan perbandingan tidak langsung. Kalimat analogi memiliki ciri-ciri seperti kata bak, bagai, umpama, seumpama, laksana, dan sebagainya. Agar kalian lebih mudah mengerti kalimat perbandingan dan analogi, berikut ini ada beberapa contohnya. Kalimat perbandingan. Contoh yang pertama, meski ukuran rumahnya lebih kecil, rumah Ani terasa lebih nyaman dibandingkan rumah besar milik kakaknya. Contoh yang kedua, keindahan alam pegunungan berbeda dengan keindahan pantai. Pegunungan menawarkan kesejukan, sementara pantai memberikan suasana tropis yang hangat. Contoh kalimat analogi. Contoh yang pertama, jalanan kota Jogja sangat rumit, bagaikan labirin. Contoh yang kedua, kemarahannya laksana gunung yang menyemburkan lava. Dalam artikel ilmiah juga terdapat materi sinonim dan antonim. Apa sih itu sinonim dan apa yang dimaksud dengan antonim? Sinonim adalah kata-kata yang memiliki makna atau arti yang sama atau mirip. Sedangkan antonim adalah kata-kata yang memiliki arti atau makna yang saling berlawanan. Contoh sinonim, yaitu kata indah sama dengan elok, kata kembang sama dengan bunga, kata kapal sama dengan bahtera, kata teratur sama dengan tertata, kata bertemu sama dengan berjumpa. Contoh antonim, siang lawan katanya adalah malam, susah lawan katanya adalah senang, positif lawan katanya adalah negatif, jauh lawan katanya adalah dekat, dan panjang lawan katanya adalah pendek. Artikel ilmiah populer adalah artikel yang terbentuk dari hasil data-data penelitian. Bagaimana ya cara mendapatkan data-data tersebut? Berikut ini kita akan belajar untuk mengumpulkan data hasil penelitian.
Cara yang pertama, kita bisa melalui metode wawancara. Cara yang kedua, kita bisa melalui metode kuesioner. Cara yang ketiga, kita dapat melalui metode membaca artikel milik orang lain. Yang pertama, wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi secara lengkap. Wawancara biasanya dilakukan secara langsung atau secara online. Yang kedua, kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang dibuat untuk mendapatkan sebuah informasi. Cara mengumpulkan data ini dilakukan secara tidak langsung atau dengan cara menjawab pertanyaan. Yang ketiga, membaca artikel milik orang lain. Nah, membaca artikel milik orang lain memiliki tujuan utama, yaitu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara lengkap. Dengan cara membaca artikel orang lain, maka kita dapat memperoleh informasi atau referensi bacaan yang dapat memperkuat artikel yang akan kita buat. Sebelum melakukan wawancara dan kuesioner, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, menentukan narasumber. Yang kedua, menentukan daftar pertanyaan. Nah, untuk membuat daftar pertanyaan, kita dapat menggunakan triks adik Simba. Menggunakan kata tanya A, apa, di mana, K, kapan, Si, siapa, M, mengapa, B, bagaimana. Nah, untuk menggunakan triks tersebut, maka kita dapat membuat kalimat tanya yang lebih bervariatif. Nah, materi ujung dari artikel ilmiah populer adalah langkah-langkah menulis artikel ilmiah populer. Langkah yang pertama yaitu kita harus menentukan topiknya terlebih dahulu. Langkah yang kedua, setelah itu kita harus merumuskan tujuannya. Yang ketiga, kita harus menentukan cara mengambil data. Yang tadi telah ada 3 cara. Langkah yang keempat, menuliskan pendapat kalian berdasarkan data yang telah kalian peroleh. Yang kelima atau yang terakhir yaitu tulislah artikel ilmiah populer berdasarkan semua informasi di atas. Semoga kita dapat membuat artikel ilmiah populer dengan baik dan benar. Yeay, hari ini kita sudah membahas berbagai materi tentang artikel ilmiah populer. Yang pertama, tadi kita sudah membahas tentang pengertian dan tujuan artikel ilmiah populer. Yang kedua, kita sudah belajar tentang ciri-ciri artikel ilmiah populer. Yang ketiga, kita telah mengulik apa saja struktur artikel ilmiah populer. Yang keempat, kita telah belajar mengenai perbedaan fakta dan opini. Yang kelima, kita telah belajar mengenai perbedaan kalimat perbandingan dan kalimat analogi. Yang keenam, kita belajar tentang sinonim dan antonim. Yang ketujuh, kita telah belajar tentang cara atau metode pengumpulan data dalam artikel ilmiah populer. Dan yang terakhir, kita telah belajar tentang langkah-langkah penulisan artikel ilmiah populer. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai berjumpa lagi dalam pembelajaran Si Bahasa, Si Pintar Berbahasa Indonesia. Terima kasih.